Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kerjaan kita sehari-hari. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, di balik tumpukan file di komputer kita itu tuh sebetulnya ada kepercayaan besar yang dititipkan publik? Yap, kita akan bahas soal amanah. Ini bukan cuma soal angka dan teks loh, tapi soal tanggung jawab kita yang paling mendasar. Coba deh kita lihat pertanyaan ini bareng-bareng. Sebagai ASN, data publik di tangan kita itu udah beneran aman belum ya? Ini pertanyaan yang dalam banget loh. Karena kan setiap hari kita nih megang kunci berangkasnya data warga. Mulai dari data KTP, data kesehatan, sampai data keuangan. Jadi pertanyaannya tuh bukan lagi apakah kita pakai data itu, tapi seberapa baik kita jagain data itu. Nah, disitulah letak inti kepercayaan publik ke kita. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental ya. Anggap aja kita lagi mau bangun rumah. Pondasinya harus kuat kan? Nah, pondasi keamanan digital itu cuma satu. Kita harus kenal dulu sama data yang kita pegang. Serius, tanpa ini, semua sistem keamanan canggih yang kita pasang itu ya bakal sia-sia. Prinsipnya tuh simple banget, tapi ngena. Gini deh, bayangin kita ini satpam. Masa iya kita jagain peti harta karun yang isinya emas berlian, pakai gembok yang sama buat ngunci gudang satu? Beda kelas kan? Nah, data juga gitu. Kita harus tahu mana harta karunnya, data yang super rahasia, dan mana yang gudang sapu, data yang sifatnya umum. Proses memilah-milah inilah yang namanya klasifikasi. Dan ini kuncinya. Jadi intinya cuma 2 langkah awal ini. Gampang kok. Yang pertama, kita klasifikasiin dulu. Kita pilah-pilah datanya. Mana nih yang info umum kayak pengumuman libur, mana yang sensitif banget kayak rekam medis pasien. Nah, kedua, baru deh kita tentuin penanganannya. Kalau udah tahu levelnya, kita jadi tahu cara jagainnya. Data yang super rahasia ya harus dienkripsi berlapis-lapis. Kalau data publik, ya cukup tampilkan di website. Simple, logis, dan yang pasti jauh lebih aman. Oke, tadi kita udah ngomongin cara jagain data di kondisi normal ya. Sekarang kita perlu bahas soal jaring pengamannya. Maksudnya gimana? Ya, gimana kalau tiba-tiba ada masalah? Kalau ada krisis? Karena jujur aja, di dunia digital ini, kita harus selalu siap buat kemungkinan terburuk. Ada pepatah bilang, berharap yang terbaik tapi bersiap untuk yang terburuk. Ini pas banget. Iya, kita semua pasti pengennya sistem lancar jaya kan? Tapi gimana kalau tiba-tiba servernya rusak? Atau amit-amit kena serangan siber? Atau bahkan ada salah klik dari kita sendiri yang nggak sengaja? Nah, disinilah plan B alias rencana darurat kita jadi penentu segalanya. Nah, ini bedanya penting banget ya. Coba lihat. Backup itu tindakan pencegahan, proaktif, mirip kayak kita nabung buat dana darurat. Kita rutin salin data buat jaga-jaga. Kalau recovery, itu tindakan pas udah kejadian. Pas krisis datang, kita cairin tabungan itu buat balikin data. Dan ingat, dua hal ini tuh satu paket, nggak bisa dipisah. Punya backup tapi nggak pernah latihan cara recovery-nya, itu sama aja kayak punya ban serap di mobil tapi nggak punya dongkrak. Percuma kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian aturan mainnya nih. Karena ngurusin data publik itu bukan cuma soal teknis, tapi ada hukumnya juga. Eits, jangan langsung pusing dengar kata hukum. Aturan ini ada bukan buat bikin kerjaan kita ribet kok. Justru sebaliknya, ini dibuat untuk melindungi hak-hak warga yang datanya kita pegang. Mungkin rekan-rekan pernah dengar istilah GDPR kan? Itu loh, aturan perlindungan data dari Eropa. Anggap aja itu standar emasnya dunia soal data pribadi. Kenapa ini penting buat kita di Indonesia? Karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita atau UU PDP itu banyak banget terinspirasi dari GDPR. Jadi kalau kita paham prinsip-prinsip dasarnya, kita nggak cuma patuh sama hukum di negara sendiri, tapi juga udah sejalan sama standar terbaik di seluruh dunia. Nah, ini dia inti dari aturan mainnya yang juga jadi semangat di UU PDP kita. Coba kita bedah satu-satu ya. Batasan tujuan. Artinya, kalau data dikumpulin buat bikin KTP, ya jangan dipakai buat yang lain. Minimalisasi data. Ambil data yang perlu-perlu aja, jangan berlebihan. Akurasi. Pastikan data yang kita simpan itu benar dan update. Batasan penyimpanan. Jangan simpan data sampai selamanya. Harus ada batas waktunya. Integritas dan kerahasiaan, ini soal teknis keamanannya. Dan yang terakhir, yang paling penting, akuntabilitas. Artinya, tanggung jawab ini ada di pundak kita semua. Gini, setiap data itu punya siklus hidup, mirip kayak kita. Ada saatnya data itu lahir atau dibuat, lalu dewasa atau digunakan, sampai akhirnya data itu harus pensiun. Nah, bagian akhir ini nih, bagian pensiun ini sering banget dilupain. Padahal, cara kita melepas data itu sama pentingnya dengan cara kita ngumpulin data di awal.
Yuk kita bahas cara mensiunkan data dengan aman. Ini nih fakta yang sering banget kelewat. Coba bayangin, makin banyak data lama yang kita simpan, makin besar benteng yang harus kita jagain. Itu sama aja kayak numpuk barang bekas di rumah, bikin sesak dan jadi sarang penyakit kan? Nah, data yang udah nggak relevan, itu justru jadi beban, jadi resiko keamanan yang nggak perlu. Jadi ingat ya, ngehapus data yang udah nggak kepake secara aman, itu bukan berarti kehilangan, tapi justru langkah pinter buat ngurangi resiko. Dan prosesnya pun nggak bisa asal-asalan ya. Ada 3 langkah kuncinya. 1, kita tentukan dulu masa simpannya. Ikuti jadwal retensi data yang ada di peraturan. 2, hapus secara aman. Nah ini penting banget. Aman itu bukan cuma pencet tombol delete di keyboard lo ya. Kita harus pakai metode yang benar-benar bikin data itu musnah dan nggak bisa dibalikin lagi. 3, jangan lupa dokumentasikan. Dicatat semua prosesnya sebagai bukti kalau kita udah patuh sama aturan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya ya, mulai dari ngenalin data, ngelindungin, patuh sama aturan, sampai ngehapus dengan aman, semua prosedur dan teknologi canggih itu ujung-ujungnya cuma kembali ke satu titik. Kita, Anda, saya, peran kita sebagai aparatur sipil negara. Dan inilah inti dari semua obrolan kita. Semua yang teknis, yang hukum, yang prosedural tadi, muaranya cuma satu, menjaga kepercayaan publik. Karena gini, waktu seorang warga ngasih datanya ke kita, mereka itu bukan cuma ngasih informasi. Mereka itu ngasih kepercayaan. Dan kepercayaan itu aset kita yang paling-paling berharga sebagai pelayan masyarakat. Saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan refleksi. Sebuah pertanyaan buat kita bawa pulang, buat kita renungkan dalam pekerjaan kita setiap hari. Data adalah amanah. Pertanyaannya simpel. Sudahkah kita menjadi penjaga yang baik untuk amanah itu? Mari kita sama-sama renungkan. Terima kasih.